Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya Nyai Paricara. Kali ini saya akan bercerita sedikit ya tentang Nari Ratih. Nari Ratih adalah gadis desa Manguntur. Dia anak Rakai Wuru, seorang kepercayaan dari Singasari. Nari Ratih tinggal bersama ayahnya saja dan sudah tidak memiliki ibu, namun memiliki pembantu ya untuk mengurusi segala keperluan rumah. Setiap hari menjelang senja, yang dilakukan Nari Ratih adalah jalan sore-sore ya, jalan-jalan sore. Dan ia seringkali bermain di Candi Walandit ya, perbatasan antara Manguntur dan Kurawan. Ia sangat menyukai pelangi ya. Setiap kali setelah hujan kecil maka akan muncul pelangi di sebelah Candi Walandit di perbatasan antara Manguntur dan Kurawan. Seringnya Nari Ratih berkunjung ke sana dan tak sengaja ia bertemu dengan seorang pemuda yang juga sama-sama menyukai pelangi. Dan ternyata pemuda itu berasal dari Kurawan. Lama-kelamaan Nari Ratih jatuh cinta kepada pemuda tersebut. Dan Nari Ratih pun melihat bahwasanya pemuda itu pun sepertinya jatuh cinta kepadanya. Akan tetapi pemuda itu cenderung diam dan tidak mengucapkan apapun terhadapnya. Suatu senja yang indah, tiba-tiba saja turun hujan dan mereka di dalam candi itu hanya berdua saja, yaitu Nari Ratih dan seorang pemuda. Nari Ratih yang sangat mencintai pemuda tersebut menanti akan ucapan cinta terhadapnya. Akan tetapi yang ditunggu-tunggu ternyata tidak juga kunjung diutarakan oleh pemuda tersebut. Dan hal itu membuat Nari Ratih sedikit kecewa. Dan Nari Ratih pun akhirnya pergi meninggalkan pemuda tersebut di bawah guyuran hujan dengan perasaan yang sangat kecewa. Pemuda itu pun meneriaki memanggilnya dan meminta maaf jika ia berbuat salah. Namun Nari Ratih tetap merasa kecewa dan dia pun tetap pergi. Sebenarnya yang mencintai Nari Ratih itu banyak, termasuk Dangdi, anak kepala desa Manguntur. Akan tetapi Nari Ratih memang tidak menyukai sifat-sifat dari anak kepala desa tersebut. Di tengah-tengah kekecewaannya, Nari Ratih kembali ke rumah. Dan keesokan harinya ia mendapati seuntai daun lontar bertuliskan tentang sajak-sajak indah ya, syair-syair indah. Dan ia mengira bahwasanya syair-syair indah itu kiriman dari pemuda yang ia cintai. Karena isi-isi dari syair itu seperti mengisyaratkan tentang dirinya. Dengan perasaan bahagia, Nari Ratih selalu membaca untayan kata yang berada di gulungan daun lontar itu berkali-kali. Dan keesokan harinya dengan hati yang riang Nari Ratih berkunjung ke rumah seorang pemuda yang ia cintai tersebut. Dan ia mengutarakan rasa terima kasihnya terhadap pemuda tersebut. Dan ternyata pemuda itu tidak merasa bahwasanya ia telah mengirimkan syair-syair indah kepada Nari Ratih. Dengan itu Nari Ratih ternyata semakin kecewa dan semakin merasa sakit hati karena dia merasa dipermalukan. Nari Ratih pun akhirnya pulang. Hari-hari berlalu. Pada suatu senja, tiba-tiba datang seorang pemuda dan ingin bertemu dengan Nari Ratih. Pada awalnya Nari Ratih menolak, namun akhirnya ia pun keluar menemui pemuda tersebut. Pemuda itu mengaku bernama Arya Dwi Pangga. Dia meminta maaf karena selama ini telah ikut campur urusan Nari Ratih dan adiknya. Pada awalnya Nari Ratih tidak menanggapi,
Namun lama-kelamaan dia merasa nyaman dengan pemuda tersebut. Dan apalagi jika pemuda tersebut telah menuliskan syair-syair untuknya. Dan karena itu lama-lama akhirnya Narirati terlena dan jatuh cinta kepada pemuda tersebut dan melupakan pemuda yang pertama kali ia sukai. Mereka sering kali bertemu di Candi Walandit, di mana tempat ia pernah bertemu dengan adik dari Arya Dwi Pangga. Dan karena seringnya bertemu, membuat Narirati terlena dan lupa daratan, hingga dirinya akhirnya harus mengandung sebelum menikah. Suatu hari Narirati jatuh sakit dan ia pun dipijit oleh seorang dukun tukang pijit dan ternyata dia telah hamil 3 bulan. Setelah didesak akhirnya dia mengaku jika ia telah hamil oleh Arya Dwi Pangga. Dan setelah itu Arya Dwi Pangga pun menikahi Narirati. Dan Narirati turut serta tinggal di rumah dari Arya Dwi Pangga. Di sana Narirati sering bertemu dengan cinta pertamanya, yaitu adik dari Arya Dwi Pangga, dan hal itu membuat kecemburuan pada Arya Dwi Pangga. Karena kecemburuan yang berlebih, akhirnya Narirati meminta untuk tinggal di Manguntur, di mana tempat tinggalnya bersama ayahnya. Bertahun telah berlalu, kehidupan Narirati jauh berbeda dari sebelum ia menikah. Dan ternyata suaminya Arya Dwi Pangga memiliki perangai yang tidak baik. Seringkali memarahinya dan seringkali bertindak kasar terhadapnya. Suatu hari, Narirati yang tidak pernah lagi mendapat syair dari suaminya, pada malam itu ia melihat suaminya menuliskan syair dan entah untuk siapa. Namun ia merasa bahwa suaminya memiliki kekasih baru dan ia pun memprotes akan hal itu. Perangai Arya Dwi Pangga yang kejam kemudian memukuli Narirati dengan tanpa ampun hingga akhirnya membuat Narirati pergi dari rumah dan menuju rumah dari mertuanya. Sesampainya di sana ia pun bercerita kepada sang mertua bahwa suaminya telah memiliki kekasih baru dan berlaku kasar kepadanya. Arya Dwi Pangga yang merasa geram kepada Narirati kemudian menjemput paksa Narirati untuk pulang. Setelah beberapa hari, Narirati mendapati Arya Dwi Pangga mabuk berat dan dalam keadaan mabuk, Arya Dwi Pangga menceracau bahwasanya ia telah membunuh ayahnya sendiri. Dan hal itu membuat Narirati sangat marah dan ia pun marah-marah terhadap Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga begitu geram kepada istrinya dan ia pun memukuli istrinya hingga pingsan. Dan setelah itu meninggalkan Narirati dalam keadaan pingsan. Tak berapa lama datanglah adik dari Arya Dwi Pangga dan bermaksud mencari Arya Dwi Pangga dan ternyata Arya Dwi Pangga tidak ada di rumah dan ia mendapati Narirati tergolek pingsan dan sudah sangat parah. Pemuda tersebut menolong Narirati dan menanyai apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian Narirati pun menceritakan semuanya dalam keadaan sudah sangat parah dan bisa dibilang sudah sakaratul maut. Ia pun meminta maaf kepada adik iparnya tersebut. Kemudian ia menitipkan anaknya jika ia sudah tidak bisa tertolong lagi. Dan tak lama kemudian Narirati pun menghembuskan napasnya terakhir di samping kekasihnya terdahulu. Setelah itu maka tamatlah riwayat Narirati. Demikian itu tadi sedikit cerita tentang Narirati. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian dari saya, Nyai Paricara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.